Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Sylvia. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 241111024. Saya di sini akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia terdiri menjadi 3, menurut cara berkomunikasi, menurut penutur, dan menurut pokok persoalan. Menurut cara berkomunikasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulis. Menurut penutur terbagi menjadi 4, dialek, terpelajar, resmi, dan tak resmi. Sedangkan menurut pokok persoalan terbagi menjadi 4, ilmu, hukum, bisnis, dan sastra. Ragam bahasa ilmiah biasa disebut dengan ragam ilmiah atau ragam keilmuan. Ragam ilmiah digunakan untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan ilmiah seperti penelitian, seminar, diskusi, publikasi ilmiah, baik antara sesama ilmuwan dalam bidang ilmu tertentu atau berbagai bidang ilmu maupun antara ilmuwan dengan masyarakat luas. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa yang digunakan dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah salah satu jenis publikasi ilmiah yang memuat karya ilmiah yang disebut artikel ilmiah. Sedangkan artikel ilmiah adalah karya tulisan lengkap yang menyajikan tulisan tentang hasil karya ilmiah, baik yang baru saja maupun yang sudah lampau dilakukan. Kesalahan pemakaian bahasa itu terdiri menjadi 4. Yang pertama, pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, dan penerapan ejaan dan tanda baca. Ciri dan sifat ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, jelas, tepat, lugas, dan formal. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak berlebit, dan struktur paragraf yang runtut. Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan kalimat pasif, kata yang tidak emotif, dan tidak berbunga-bunga. Kelugasan dan keformalan juga diwujudkan dengan menghindari penggunaan kata ganti pertama seperti kata saya, kami, atau kita. Jika terpaksa menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, kata ganti yang dipakai bukan kami atau saya, melainkan penulis. Kata penulis atau peneliti seharusnya digunakan sedikit mungkin. Ciri bahasa ragam ilmiah. Yang pertama, cendekia. Yang kedua, lugas dan jelas. Yang ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak. Yang keempat, formal dan objektif. Yang kelima, ringkas dan padat. Yang keenam, konsisten. Dan yang ketujuh, penggunaan istilah teknis. Pertama, cendekia sendiri memiliki sifat, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang mampu mengungkapkan hasil berpikir secara logis dan tepat. Kesaksamaan penggunaan kata dengan menerapkan diksi yang tepat. Lugas dan jelas sendiri memiliki sifat, yaitu penggunaan bahasa yang bermakna lugas dan menghindari pengungkapan kata yang bermakna kias. Agar gagasan yang diungkapkan jelas, bahasa yang digunakan juga harus jelas. Kalimat tidak belit-belit. Orientasi gagasan atau gagasan sebagai pangkal tolak. Hal ini berarti penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan. Formal dan objektif. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah haruslah berciri formal. Ciri keformalan ini ditunjukkan dengan menggunakan unsur-unsur bahasa seperti kosakata, bentukan kata, dan bentukan kalimat yang biasa digunakan dalam situasi formal atau resmi. Ciri objektif ragam bahasa ilmiah dapat diwujudkan dengan menggunakan kata dan struktur. Kata-kata yang menunjukkan ciri objektif dan emosional seperti alangkah, kiranya, harusnya, wajibnya, pasti, perlu, dihindari penggunaannya. Ringkasan dan padat. Ciri ringkasan ditunjukkan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan atau dilakukan secara hemat. Jika gagasan yang digunakan sudah memadai dengan unsur-unsur bahasa yang terbatas tanpa pemborosan, berarti ciri kepadatan sudah terpenuhi. Penggunaan istilah teknis. Ragam bahasa ilmiah digunakan dalam wacana teknis. Wacana teknis ini digunakan dalam